wa aslih dunya allati fiha ma'ashi. Baguskan perkara duniaku ya Allah, karena memang di dunia inilah aku hidup. Artinya berkaitan dengan rezeki. Berikan aku ya Allah rezeki yang halal, yang halal, yang halal, yang halal. Jangan sampai ya Allah takdirkan rezeki-rezeki yang subhat dan yang haram-haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, tokoh masyarakat Jati Pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga pertemuan kita di dunia ini hendaknya Allah berkenan kembali mengumpulkan kita besok di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tiket memperdekat diri menjadi seseorang yang sangat dekat dengan Rasulullah, tidak ada cara lain kecuali kita berbanyak selawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan banyak selawat kita lantunkan selama hidup, maka bisa menjadi kedekatan kita kepada Rasulullah nanti bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu kita bersolawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Pagi hari ini insyaallah kita akan memberikan kajian Bapak Ibu. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, yang hadis ini statusnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dihantarkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri. Allahumma ya Allah, aslih dini, baguskanlah agamaku, alladzi huwa ismatu amri, dan karena memang agama inilah yang akan bisa menjaga seluruh urusan ataupun perkaraku.
wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan baguskanlah untukku perkara duniaku allati fiha ma'ashi, yang di dunia inilah tempat aku hidup. Wa aslih li akhirati, dan baguskanlah perkara akhiratku allati fiha ma'adi, yang untuk perkara akhirat itu yang kau janjikan kepadaku. Inilah perkara yang dijanjikan dan tempat kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah hidupku ya Allah ziyadatan li, sebagai tambahan bagiku, fi kulli khair, sebagai tambahan daripada kebaikan dan kebaikan. Waj'alil mauta, dan jadikanlah kematian itu ya Allah rahatan li, sebagai istirahat untukku, min kulli syarr, daripada tiap-tiap keburukan. Ini doa ini Bapak Ibu agak panjang, tapi nanti setelah kita terjemahkan, tidak pun persis begini Bapak Ibu minta sama Allah, insya Allah faedahnya tetap sama. Kalau saya suruh nanti apalagi ibu-ibu menghafal, rasanya tidak mungkin dihafal lagi, ya kan Bu? Nanti kalau Ustaz baca sekali ibu ikuti, bapak juga begitu, tidak hafal pun tidak apa-apa. Yang penting maknanya itu nanti kita pahami dan kita buat dengan bahasa kita masing-masing. Pertama, Allahumma aslih dini alladhi huwa ismatu amri. Inilah nomor satu diminta sama Allah. Ya Allah, baguskanlah agamaku alladhi huwa ismatu amri, yang agama inilah yang akan bisa menjadi penjaga dalam segala urusanku. Bapak Ibu, maknanya adalah Allah membaguskan agama seseorang itu. Sering Bapak Ibu mendengarkan kalau orang sedang kata sambutan, semoga kita diberi Allah taufik dan hidayah. Atau Bapak sering menutup pidato, wabillahi taufik wal hidayah. Taufik dengan hidayah ini berbeda Bapak Ibu. Ada orang yang hanya meminta taufik, ada orang yang hanya meminta hidayah. Lalu apa taufik itu, apa hidayah itu? Hidayah kita tahu bahwa itu artinya petunjuk. Itu yang ada di dalam surah Al-Fatihah yang kita ulang-ulang. Ihdinas siratan mustaqim. Ihdina itu tunjukilah kami, karena dhamirnya di situ berarti nahnu, kami atau kita. Jadi kalau hidayah itu Pak Ustadz adalah hidayah petunjuk, lalu taufik itu di mana letaknya Pak Ustadz? Ini Bapak Ibu yang disebut orang sering, aku rasa-rasanya belum dapat hidayah katanya. Aku duit banyak tapi belum dapat hidayah mau berangkat haji. Aku sebenarnya dengarnya suara azan tapi belum dapat hidayah sholat ke masjid lagi. Dia menyalahkan belum dapat hidayah, tapi dia tak pernah mengusahakan supaya dia mendapatkan hidayah. Lalu letak taufik itu di mana Pak Ustaz? Taufik ini adalah cara Allah untuk membaikkan seorang hamba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maksudnya cemana itu Pak Ustaz? Bapak, kalau sudah mulai terasa nikmat melakukan kebaikan, itulah taufik itu. Asal mendengar azan, terasa langkah kaki itu ringan saja ingin sholat berjamaah, itulah Bapak Ibu taufik itu. Asal Bapak Ibu punya duit, kemudian yang terpikir supaya mau berinfak, itu juga adalah taufik dari Allah. Lalu apa taufik ini sebenarnya dalam hidup ini Pak Ustaz? Kemudahan yang diberikan Allah kepada seorang hamba supaya dia terus mendapatkan hidayah. Tidak semua orang dapat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Pagi ini semua banyak yang hidup, banyak yang bangun dari jam 4, jam 5 tadi, tapi tidak semua dia mudah dibuat Allah melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Contohnya, malam ini ada nggak orang yang begadang? Ada. Di depan rumah kami semalaman tidak tidur-tidur. Mau ke masjid kita tetap mereka juga masih tetap megang handphone, main skater kata orang sekarang. Yang anehnya sekarang nih Bapak Ibu, kalau tengok zaman dulu orang main judi, masih tetap juga mereka berusaha menutupi judi, pergi ke hutan belantara. Waktu kami SD dulu, asal 1 Syawal orang berjudi, itu tidak mau orang di kampung terang-terangan Bapak Ibu. Kemana mereka pergi? Dibawa pokok sawit, pinggiran sungai, ke hutan belantara. Menyambung ayam pun begitu, tidak ada di kampung. Zaman kami dulu SD begitu, tahun-tahun 90-an. Tapi 2000 ke atas Bapak Ibu, judi itu sudah mulai ke pinggir-pinggir jalan. 2023 sekarang, Allahu Akbar, judi itu sudah masuk ke masjid Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mana Ustaz tahu judi masuk ke masjid? Di masjid pun masih ada orang berani main skater Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, tengoklah anak-anak nanti. Di masjid, maunya dia sholat, tapi menunggu komat berkumandang, dikumandangkan nanti tetap main dulu, main skater sebentar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang mendapatkan aslih dini allati huwa ismatu amri, orangnya yang diperalat dalam hadis Nabi oleh Allah, bagaimana kaifa yasta'milu, bagaimana Allah memperalat hamba ini ya Rasulullah, dibuat Allah dia nanti sibuk dengan ketaatan, baru kemudian Allah kirim malaikat maut cabut nyawanya. Artinya orang ini istiqomah melakukan kebaikan, maka kemudian dengan kebaikan-kebaikan itu rasa-rasanya sudah bersih, diambil nyawanya, pastilah dia husnul khotimah. Saya ambil contoh satu lagi Bapak Ibu. Ibu kalau bangun jam 4 tadi, susah tak mata ini dibuka, kemudian susah tak kaki itu melangkah ke kamar mandi untuk ambil air wudu? Masih susah atau sudah mudah? Masih susah. Perjuangkan Bapak Ibu sampai dapat titik mudah, baru namanya taufik. Karena ujian kesabaran kita pernah kita kaji, kesabaran itu kan 3 tingkatnya. Sabar dalam melakukan taat, sabar dalam menahan musibah, cobaan, ujian takdir Allah, sabar dalam menahan supaya kita jangan berdosa, melakukan maksiat kepada Allah. Sabar melakukan taat ini tinggi Bapak Ibu. Seperti sabar menahankan ngantuk, di saat ngantuk luar biasa mampu orang berwudu melakukan sholat tahajud. Padahal gerimis turun, datang lagi dia ke masjid, sabar dia basah. Yang penting melakukan ketaatan kepada Allah. Puncak orang yang sudah mampu jam 3, jam 4 ringan terasa tahajud, ada masanya Bapak Ibu besok bangun dibuat Allah azan subuh berkumandang, sudah mampu Bapak Ibu menyesal, menangis, hati tidak enak. Padahal azan subuh baru berkumandang Bapak Ibu bangun, terlewat malam itu, tidak qiyamul lail, tidak tahajud, tidak ada zikir, menangis kepada Allah. Apa yang Bapak Ibu tangiskan? Menyesalkan kenapa Allah tak undang saya malam ini untuk bercerita dengan dia. Hakikatnya orang yang bangun sebelum subuh, di situ waktu yang tepat menyampaikan semua urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah ini Bapak Ibu, ya Allah, berikanlah kebagusan dalam agamaku, berikan aku taufik ya Allah, dengan agama inilah aku besok selesai urusan-urusan dalam perkara kehidupan ini. Ini nomor 1, minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kemudahan untuk melakukan ketaatan. Itu bahasa Indonesianya. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, ya Allah, baguskanlah perkara duniaku, karena memang di dunia inilah aku hidup. Bagaimana yang dimaksud perkara dunia ini bagus?
rezekikan aku ya Allah dari yang halal-halal. Jangan sampai ya Allah terambilku yang haram, termakanku yang haram, kusuapkan ke anak istriku yang haram, apalagi sampai saya merasa yang haram itu sudah menjadi halal. Dalam hadis arba'in itu saja pedomannya. Fa innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wal haramu bayyinun, yang haram itu jelas. Di antara halal dengan haram itu mutasyabihat, di antaranya disebut dengan subuhat, bahasa orang kita ujung batu. Subuhat ini Pak Ustaz, mana lebih dekat, ke halal atau ke haram? Subuhat itu dekatnya kepada yang haram, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mana bukti yang subuhat? Pulang gerakan sholat subuh, nampak duit 50.000 di pelataran parkiran Masjid Baitur Rahman. Kemudian bapak berpikir, kalau ku ambil, tidak jelas siapa yang punya. Kalau saya biarkan, nanti ditiup angin, rusak duit ini, tak kemana pergi. Biasanya Bapak Ibu diambil atau dibiarkan saja? Tengok-tengok berapa duitnya, kan begitu kira-kira. Kalau 5.000, biarkan sajalah, nanti ada yang punya. Kalau 50.000, robah iman itu sedikit. 100.000, makin kuat tantangannya. Kalau sampai di situ ada amplop yang kuning berisi 10 juta, apakah Bapak Ibu biarkan atau Bapak Ibu amankan? Biasanya amankan dulu, kan begitu Pak. Diamankan dulu, baru kemudian syariatnya umumkan. Tapi biasanya kalau 10 juta itu tidak akan diumumkan, ditunggu saja. Kalau sampai ditunggu-tunggu tak ada yang punya, disinilah saatnya iman itu sedang diuji oleh Allah. Artinya ada orang-orang yang melihat sesuatu yang subuhat pun memang tak mau dia lagi mengambilnya. Itu adalah ahli-ahli tasawuf. Jangankan yang subuhat, yang haram itu pun tak mau dia lagi mengambilnya. Kelas-kelas kita ini Bapak Ibu, kita tak mengambil yang haram, tapi kita masih banyak mengambil yang subuhat, yang tidak terlalu jelas hukumnya, apakah itu halal 100%. Si banyak kita nanti mohon maaf neko-neko dan segala macam. Ini bisa kena kita semua nih Bapak Ibu. Bagaimana bisa kena Pak Ustaz? Contoh, kami ini guru. Mestinya kami itu, kalau bahasa orang yang disumpah jabatan, mestinya masuk jam 8 pagi. Tiba-tiba setiap hari masuk setengah 9. Setengah jam itu sebenarnya sudah di luar dari hak ataupun tidak bisa lagi dibayar penuh gaji. Tapi tiap bulan gaji tetap penuh, sementara datang selalu terlambat. Datangnya terlambat, pulangnya dia pun lebih cepat. Artinya kuota kewajiban tak terpenuhi, tapi haknya diambil sepenuhnya. Apakah ini jatuh ke haram Pak Ustaz? Kalau jelas itu bukan haknya, jelaslah haram. Tapi kadang-kadang dipoles supaya jangan nampak haram, sama-sama pahamlah itu. Tanda tangan kakak gimana? Buat-buat sajalah di situ. Inilah Bapak Ibu yang jadi masalah terus. Minta sama Allah yang kedua. Wa asli dunia allati fiha ma'ashi. Baguskan perkara duniaku ya Allah, karena memang di dunia inilah aku hidup. Artinya berkaitan dengan rezeki. Berikan aku ya Allah rezeki yang halal, yang halal, yang halal, yang halal. Jangan sampai ya Allah takdirkan rezeki-rezeki yang subuhat dan yang haram-haram. Sering kita ulang-ulang kajinya, ayatnya pun Bapak Ibu hafalnya kita semua di juz 30 kan. Asal katanya barang haram itu masuk, yang pertama darah itu akan masuk ke jantung kita, kemudian dari jantunglah akan disemprotkan ke otak, barulah ayat itu masuk. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Nasiyatin adalah ubun-ubun, kazibatin dia sangat suka berbohong, berdusta. Kazibatin khati'ah, dia akan melakukan kesalahan-kesalahan. Apa maknanya? Kalau orang banyak makan haram, maka nanti hatinya akan keras. Darah haram tadi naik ke otak,
otak akan disetirnya lah hati apa yang muncul, maka mata pun enak menengok yang haram-haram, telinga pun enak menengok yang haram, yang halal takkan pernah bertemu. Makin banyak makan haram, kelakuannya pun makin banyak yang haram-haram. Begitu Bapak Ibu maksudnya. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan baguskanlah ya Allah perkara akhiratku, allati fiha ma'adi, perkara akhiratku ini yang kau janjikan kepadaku ya Allah. Tiketnya supaya sukses akhirat, banyakkan minta sama Allah, wafatkan aku ya Allah dengan husnul khotimah. Husnul baik, ada dalam Quran itu bahasa-bahasa yang disebut dengan baik juga. Ma'ruf baik, khair baik, hasan baik. Mana yang paling tinggi semua kalimat terkumpulnya kebaikan Pak Ustaz? Bukan khair, bukan kamal sempurna, tapi adalah hasan Bapak Ibu. Itulah yang paling tinggi dari semua kebaikan. Maka luar biasa hadis ini, dia buat di situ perkara akhiratku supaya husnul khotimah, maka kata kuncinya tidak akan jauhlah orang meninggal dari kebiasaannya. Kalau Bapak rajin sholat subuh berjamaah, demi Allah pasti peluang Bapak Ibu meninggal ketika sholat subuh berjamaah pasti ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nasihat orang tua dulu, orang yang hobinya karena dulu monyet belum bisa memanjat kelapa. Siapa yang manjat kelapa yang tinggi 25 meter itu? Manusia Bapak Ibu. 5 dia turunkan 1 upahnya. Di kampung kami masih berlaku mungkin sampai hari ini. Artinya apa? Orang yang hobinya memanjat kelapa, peluang dia mati jatuh pasti besar kemungkinan. Orang yang hobinya berenang, mati tenggelam pasti besar kemungkinan. Orang yang hobinya tahajud, mati tahajud besar kemungkinan. Yang hobi puasa sunnah, mati puasa sunnah besar kemungkinan. Yang hobi zikir pasti mati berzikir besar kemungkinan. Apa yang diminta sama Allah? Amal soleh yang mendapatkan taufik tadi, kaitkan dengan perkara akhirat. Ya Allah, tidak jauh-jauhnya kebiasaanku dengan akhir kehidupan ini, jadikan akhirnya bagaimana istiqomah aku dalam kebaikan. Moga-moga baiklah juga di penghabisan. Itu maknanya Bapak Ibu. Pak Ustaz, aku tengok tidak menjamin juga. Ada orang yang rajin yang ibadah, sholat, tapi meninggalnya di rumah sakit juga yang aku tengok. Kan begitu Bapak Ibu. Ada orang yang rajin puasa sunnah, meninggal Pak Ustaz, tidaknya puasa dia. Ada orang yang Pak Ustaz tidaknya sering jalan-jalan, tapi pas sekali pergi jalan matinya disumpar Pak Ustaz. Bagaimana itu? Berbaik sangka saja sama Allah, ikhtiarkan saja tetap dalam ketaatan. Peluang kita mati dalam keadaan taat sudah diberikan Allah sinyalnya. Yang istiqomah dalam kebaikan pasti nanti matinya pun dalam kebaikan. Terkait caranya, itu hanya cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat terus Bapak Ibu ya, kematian itu misterinya ada 3 saja. Yang pertama, kematian itu tidak mengenal tempat. Artinya tidak ada jaminan lahirnya di ujung batu, matinya di ujung batu. Banyak orang lahir di ujung batu, mati di Sumbar. Orang Sumbar pun lahir di Sumbar, tak mesti mati di Sumbar. Lahirnya di Sumbar, matinya di Kota Lama. Begitu terkait tempat. Waktunya Pak Ustaz, apakah berkaitan juga dengan masa umur segala macam? Tidak ada. Ada orang yang lahirnya waktu asar, meninggalnya di waktu maghrib. Ada orang yang meninggalnya nanti di waktu maghrib, padahal lahir dia waktu sholat zuhur. Tidak ada juga kaitan jam berapa lahir, jam segitu meninggal. Terkait cara Pak Ustaz, banyak orang yang lagi santai sehat luar biasa. Jam 8 pagi dia masih minum kopi, dapat kabar jam 10 pagi sudah
inna lillah. Itu biasa Bapak Ibu. Yang tak biasa itu jam 8 pagi dia mohon maaf kita duduk-duduk bersama, dikabarkan jam 5:30 pagi dia sudah meninggal dunia. Nah, itu yang luar biasa Bapak Ibu. Itu tidak biasa kita dengar itu. 5:30 almarhum sudah menghembuskan nafas terakhir. Jam 8 pagi ikut mendengar tausiah di Baitur Rahman, sarapan pula sama Allah. Nah, itu sudah biasa itu Bapak Ibu. Tapi kalau jam 8 minum kopi sehat badan meninggal jam 10 biasa. Yang tak biasa meninggal 5:30 mengopi dia jam 8. Itu baru luar biasa Bapak Ibu. Jadi-jadian namanya. Terakhir, wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ini Bapak Ibu tekanan bagi kita semua termasuk ustaz. Artinya, jadikan kehidupan ini ya Allah untuk menambah kebaikan. Jadikan kehidupan ini ya Allah untuk menambah kebaikan. Kalau dilihat hadis Nabi, man tala umruhu wa hasuna amalu, hanya 2 jalan dikasih Rasulullah. Yang panjang umurnya makin bagus kelakuannya beruntung. Yang panjang umurnya makin buruk kelakuannya merugi. Kaitkan dengan ini, ya Allah kalau memang kau takdirkan aku hidup di dunia sampai detik ini, jadikan kehidupan ini mampu aku kumpulkan kebaikan. Baru tutup dengan doa, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikan kematianku ya Allah sebagai cara untuk beristirahat dari hiruk pikuk susahnya dunia ini. Bapak Ibu, kalau dibuat bahasa orang ujung batunya, kalau hidup ini tak bisa menambah kebaikanku, mending matikan saja aku ya Allah. Tapi tak boleh meminta mati sebenarnya. Tapi daripada hidup ini nambah-nambah dosa, lebih bagus ya Allah matikan saja aku supaya aku istirahat. Itu maknanya. Kalau hidup ini tak bisa menambah kebaikanku, menambah pahalaku, wafatkan aku ya Allah rohatan li, karena kematianlah yang bisa membuat diri ini istirahat. Selama Bapak Ibu hidup, tanya orang tua kita yang sudah berumur 60 ke atas nih, apakah di dunia ini ada satu pekerjaan yang tidak lelah, tidak letih, tidak capek? Jawabnya, tidak ada satupun Bapak Ibu pekerjaan dunia ini yang tidak letih, yang tak capek. Bapak yang sudah berumur 50 ke atas nih, kalau ditanya pun, udah gimana dunia ini Pak? Letih Bapak di dunia ini? Udah capek, kurasa bosan. Gitu-gitu adanya aku tengok. Baik kita dipuji orang, nanti salah kita diejek orang, kaya kita dipuji orang, miskin kita dihina orang. Tak ada enaknya dunia ini Bapak Ibu. Karena kata Nabi, perkara orang beriman cuma 2 saja berputar-putar dalam hidupnya. Dan kan pernah orang beriman dirugi sekalipun dia kadang-kadang tuh merasa sakit dalam hidupnya. Apa kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim? Menakjubkan perkara orang beriman itu hanya 2 berputar-putar kehidupannya. Apa itu? Apabila Allah berikan dia nikmat, maka kemudian dia bersyukur. Kalau Allah berikan yang tak dia suka, maka dia bersabar. Hanya inilah bolak-balik hidup ini. Syukur sabar, syukur sabar, syukur sabar. Tapi ini tak semudah yang diceramahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ibu-ibu mana semenjak ibu hidup di dunia ini lebih sering dihina orang atau dipuji orang? Sampai hari ini, ibu lebih sering dihina atau dipuji? Tergantung. Ada sebahagian kuotanya memang ditakdirkan Allah, memang hidupnya selalu dalam penuh dengan ujian kesabaran, selalu dihina orang, dihina orang, dihina orang. Rugikah itu? Tidak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena Nabi menjamin orang beriman takkan pernah rugi, dia dapat nikmat yang keluar dia ucapkan Alhamdulillah. Datang yang tak dia sukai, dia bersabar, dia sandarkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup kajian kita nih Bapak Ibu, ya Allah, jadikanlah kalau hidup ini memang bisa menambah kebaikan, hidupkanlah aku ya Allah.
Tapi kalau kehidupan ini hanya menambah-nambah dosa, tidak apa-apa, ikhlas. Jemputlah aku ya Allah, supaya bisa aku istirahat daripada hiruk pikuk dunia ini. Hendaknya enak di dunia ini hidup lama-lama Bapak Ibu. Tapi kehidupan dunia ingat menentukan nasib kita di akhirat besok. Ustaz bukan mengajarkan hari ini supaya jangan beramal, tidak bersemangat, tetap semangat. Tiba masanya besok dia jemput, kita standby siap. Karena memang kita ingin istirahat di alam kubur kita masing-masing. Kapan berbangkit besok? Hari kiamat tiba. Kapan kita jumpa lagi? Nanti di padang mahsyar. Kapan pertemuan supaya kita tersenyum bersama? Jumpa besok di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Bapak Ibu kajian kita pada subuh yang mulia ini. Maknailah dalam kehidupan kita. Kalau saya suruh Bapak Ibu hafalkan doa ini, saya yakin Bapak Ibu bukan mengukur kepandaian dan kepintaran, tapi rasanya tak mungkin lagi menghafal. Paling tidak maknanya Bapak Ibu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku taufik bimbingan dalam kehidupan ini. Ya Allah berikan aku rezeki yang halal dalam urusan duniaku ini. Rezeki halal membuat diri suka beribadah. Rezeki haram membuat badan susah beribadah. Kalau hidup ini bisa menambah kebaikan, hidupkan aku ya Allah. Kalau seandainya mati itu lebih baik untukku supaya istirahat, wafatkan aku ya Allah. Tidak ada urusan, karena dalam hidup ini simpel saja. Dikasih yang disukai, syukurkan saja. Dikasih yang tidak disukai, sabarkan saja. Karena kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan ilmu, kebodohan kami. Maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.